Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 game horor yang menghancurkan masa kecil kita. Untuk daftar ini, kita melihat berbagai game horor yang mengambil potongan-potongan dari hal-hal yang kami sukai sebagai anak-anak dan mengubahnya menjadi mimpi terburuk kami. Manakah dari game-game ini yang menurut kamu paling menakutkan? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, My Friendly Neighborhood. Meskipun game ini mungkin belum dirilis, My Friendly Neighborhood masih layak disebut karena topik yang sedang kita diskusikan. Kalau kamu belum pernah mendengar game ini menempatkan kamu sebagai tukang reparasi yang dikirim untuk menyelidiki keanehan di acara boneka. Hey! I'm trying to count to 10. Ya, ini adalah game survival horror yang sangat terinspirasi oleh Sesame Street. Dan melihat Muppet diledakkan sampai berkeping-keping memanglah lucu. Tetap saja, ada sesuatu tentang tatapan kosong mereka dan lingkungan gelap yang membuat perut kita sedikit bergejolak. Nggak kebayang Sesame Street bisa seperti ini. Nomor 9, Bendy and the Ink Machine. Really dark in here. So first, Joey installs this ink machine over our heads. Jika kamu pernah melihat kartun lama dari awal hingga pertengahan 1900-an, kemungkinan besar kamu menyadari betapa seramnya dan dewasanya mereka. Bendy and the Ink Machine mengambil tema itu dan meningkatkan ke citra yang jauh lebih seram lagi. Sebagai Henry Stein, pemain menjelajahi studio animasi yang ditinggalkan di mana perangkat misterius menghidupkan versi gila dari karakter unggulan studio mereka. Dari sana, orang akan menemukan cerita yang penuh dengan politik kantor, kecemburuan, dan mungkin ritual pemujaan. Kamu nggak akan melihat Felix the Cat atau Steamboat Willie dengan cara yang sama setelah memainkan ini. The ritual must be completed. Soon he will hear me. He will set us free. Nomor 8, Baldi's Basic in Education and Learning. Problem 1. Good one. You're doing fantastic. Baldi's Basic adalah salah satu game horor yang menyamar sebagai sesuatu yang jauh lebih polos daripada yang sebenarnya terjadi. Di awal, game ini sepertinya sebuah game edutainment lainnya yang pernah ada di komputer MS-DOS siapapun. Namun ada satu pertanyaan yang mustahil membuat kamu berada dalam banyak masalah dengan antagonisnya, yaitu Baldi's yang akan mengejar kamu di sekitar sekolah sambil memukul penggaris di tangannya. No running in the halls. Visual yang kasar dan ketinggalan zaman ini membuat Basics Baldi tampak lebih menghantui daripada yang sebenarnya. Dan mungkin karena itulah orang-orang takut memainkan game ini. Wow, great job. Nomor 7, Tattletale. Tujuh tangan, apakah kamu tumbuh bersama Furby? Furby adalah binatang seperti burung mekanis yang berbicara denganmu dan memiliki kepribadian mereka sendiri. Nah, memang hal-hal seperti itu lucu dan juga mengemaskan. Tapi game ini mungkin mengubah persepsimu. The children thought that Mama would never find them as long as she couldn't see them. Turn the page. Game ini dimulai dengan agak polos. Kamu seorang anak yang tidak sabar menunggu Natal. Jadi kamu pergi ke ruang bawah tanah untuk membuka hadiah Natal lebih awal. Sejujurnya kami kaget setelah mendengar hal ini berbicara untuk pertama kalinya. Hal-hal menjadi sangat mengkhawatirkan ketika Tattletale lain mulai muncul. Terutama karakter Mama yang gila. Ya, mari kita berdoa agar Furbies tidak pernah menjadi populer lagi. Nomor 6, Until Dawn, Rush of Blood. Some days you just don't feel at one with yourself, do you? Memang wahana karnaval nggak terlalu cocok dengan kebanyakan orang. Bagi sebagian orang ini adalah hal yang menakutkan karena gelapnya. Bagi yang lain itu juga hal menakutkan karena kamu ada di kotak logam dan tidak memiliki kendali atas kemana kamu akan pergi. Rush of Blood menggabungkan dua ketakutan itu dan menciptakan horor karnaval yang akan membuat kamu bersumpah untuk nggak pergi ke wahana karnaval lagi. Meskipun tampilannya berwarna.
Game ini terus-menerus menempatkan kamu di lingkungan yang gelap saat wahananya rusak dan membuat kamu terdampar di area tertutup, memberi kamu tidak lebih dari beberapa pistol untuk membela diri. Ini adalah perjalanan yang liar terus-menerus dan kadang-kadang bisa menjadi terlalu menakutkan. Nomor 5, Poppy Playtime. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. Sesekali, dunia diberi mainan baru yang membuat banyak orang tergila-gila pada mainan itu. Tapi juga banyak orang yang takut dengan mainan itu juga. Seperti monyet dengan simbal, Teddy Ruxpins, boneka troll, dan tentu yang sudah kita bahas tadi, Furbies. Dan Poppy Playtime akan membuat mainan anak-anak menjadi seram. Saat menjelajahi pabrik terbengkalai yang dimiliki oleh perusahaan mainan Playtime, kamu akan menemukan versi produk perusahaan yang hidup dan jahat. Pada saat video ini dibuat, kita hanya melihat karakter Huggy yang memicu mimpi buruk di chapter 1. Dan antagonis di judul, Poppy, bukanlah boneka yang menyenangkan. Nomor 4, Duck Season. Ingatkah hari-hari menghabiskan berjam-jam di ruang tamu memainkan video game baru yang diberikan orang tua kamu saat kamu ulang tahun? Duck Season adalah penembak virtual reality yang memungkinkan kamu menghidupkan kembali masa itu. Tapi game ini lebih dari sekedar game tembak-tembakan. Saat game itu membuat kamu dalam rasa aman, kamu pasti akan menyadari sesuatu yang salah. Apakah iklan yang menyeramkan ditunjukkan untuk anak-anak? Apakah anjingnya yang sangat aneh? Tanpa masuk ke wilayah spoiler, kami akan mengatakan ini. Jika film invasi rumah membuat kamu cemas, maka Duck Season akan membuat kamu trauma. Nomor 3, Choo Choo Charles. Ini adalah game horor lain yang belum dirilis. Tapi seperti My Friendly Neighborhood, masih layak untuk masuk dalam daftar ini. Selama bertahun-tahun, internet telah membuat Thomas the Tank Engine menjadi meme total. Dan Choo Choo Charles bermain dengan meme itu dengan mengirimkan kereta dengan kaki laba-laba mengejar kamu. Saat kamu mencoba menghindari Charles, kamu harus menjelajahi daratan dan mengumpulkan sumber daya untuk memperkuat kereta sederhana kamu sendiri. Apakah kamu akan menjadi orang yang menyingkirkan Charles untuk selamanya? Atau apakah kamu akan menjadi korban berikutnya? Developer To Start Game berharap untuk memiliki permainan penuh pada tahun 2022. Dan kami gak sabar untuk menghadapi mesin kereta mematikan ini sendiri. Nomor 2, Doki Doki Literature Club. Kita semua tentu pernah ingin punya game dengan novel visual anime yang lucu dan juga game dating virtual. Seperti yang diketahui sekarang, Doki Doki Literature Club dengan senang hati membuat penampilannya yang sangat mengemaskan. Tapi beberapa dialog mengisyaratkan citra mimpi buruk yang bersembunyi di kegemasan ini. Akhirnya, kamu gak lagi berada dalam novel visual yang menyenangkan dan ramah tentang klub buku sekolah. Kamu menjadi korban di salah satu permainan karakter yang sangat menyeramkan. Plot twist inilah yang menyebabkan banyak orang ingin membeli Doki Doki Literature Club. Dan itu juga alasan mengapa kami sekarang curiga terhadap hampir semua novel visual anime. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Five Nights at Freddy. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Tentu kami harus menempatkan Five Nights at Freddy di posisi pertama. Terserah apa kata kalian tentang game ini. Memang terlalu banyak sequel, terlalu banyak jump scares, tapi tetap aja Five Nights at Freddy menunjukkan potensi dalam mengubah ingatan masa kecil menjadi bahan bakar mimpi buruk. Estetika Chuck E. Cheese yang menyeramkan dari karakter dan lingkungannya menangkap internet kembali pada tahun 2014.
dan segera meluncurkan IP ke status blockbuster. Ke titik di mana sekarang kita sudah ada bukunya, game buatan fan, dan bahkan nanti ada filmnya. Seandainya Five Nights at Freddy belum mengungkap pasarnya yang belum dimanfaatkan, kami mungkin gak akan mendapatkan banyak game yang telah kami bahas di video ini. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.